Selamat sore, saya Putra Nababan dan perkembangan kasus kaburnya Gunawan Santoso akan mengawali laporan kami hari ini. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Kepala LP Narkotika Cipinang M. Gusman sedianya akan diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya terkait pelarian Gunawan Santoso terpidana mati kasus pembunuhan bos PT Asaba Budiarto Angsono. Namun hingga saat ini pemeriksaan belum dilakukan. Sementara itu Dirjen Pemasyarakatan Marjaman mengakui petugas LP Narkotika Cipinang berinisial W tidak seorang diri dalam menggandakan kunci sel maupun kunci blok LP Cipinang sehingga Gunawan Santoso berhasil melarikan diri. Untuk itu, Marjaman meminta seluruh petugas LP Cipinang termasuk Kepala LP diperiksa secara intensif seputar kasus ini. Namun Marjaman menolak berkomentar mengenai dugaan keterlibatan aparat Ditjen Pemasyarakatan dalam kasus kaburnya Gunawan. Marjaman pun membantah kesejahteraan petugas LP sebagai salah satu faktor buruknya kinerja petugas LP. Menurut Marjaman, sesuai kesepakatan dengan Komisi 3 DPR, tunjangan sipir telah dinaikkan hingga Rp700.000 per tahun ini. Sebetulnya kalau tidak ada sesuatu dari seorang petugasnya, ya, kepentingan dia sendiri, seharusnya itu tidak terjadi. Ya, katakanlah walaupun ada penguncian, walaupun ada duplikasi, kalau petugas di pos itu tetap berada di tempatnya, tidak akan berhasil. Itu lapisan. Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Makbul Patmanegara menegaskan seluruh prosedur standar telah dilakukan polisi untuk melakukan pengejaran terhadap Gunawan Santoso. Ya, ini nanti kan kita bisa lewat NCB Interpol, ya nanti ke Liong. Ini kan udah merupakan daftar pencarian kita. Kalau dia yang bersangkutan, kita juga waktu pagi-pagi saya mendapat informasi bahwa Gunawan Santoso itu lari, saya sudah meminta bantuan kepada pihak imigrasi untuk melakukan tindakan pencegahan. Ya. Nah, tentunya tindakan-tindakan lanjut berikutnya, karena ini merupakan daftar pencarian orang, kita pun juga harus bekerja sama dengan internasional. Kita mengirim yang namanya red notice. Pemirsa, pelarian terpidana mati Gunawan Santoso di LP Narkotika Cipinang, Jakarta merupakan kasus pertama yang terjadi di tempat ini. Tentunya kasus ini memicu pertanyaan banyak pihak mengenai sistem pengamanan termasuk cara kerja sipir. Bagaimana sesungguhnya operasional pengamanan mereka sehari-hari? Berikut laporan tim liputan RCTI. Pengamanan di LP Narkotika Cipinang, Jakarta mendadak menjadi sorotan sejak kaburnya Gunawan Santoso, terpidana mati kasus pembunuhan bos Asaba Budiarto Angsono Jumat lalu. LP yang dikenal sangat ketat dibanding LP lainnya di Jakarta ini dan baru diresmikan Presiden Megawati pada Oktober 2004, merupakan penjara khusus bagi para napi kasus narkoba. Saat RCTI berkunjung tepat sehari sebelum Gunawan melarikan diri, pengamanan ekstra ketat terlihat sejak dari pintu masuk utama. Seluruh barang bawaan hingga pakaian pengunjung diperiksa. Tamu yang hendak menemui napi kerabatnya juga tidak bisa kontak langsung dan dihalangi pembatas kaca. Tak hanya pengunjung, pemeriksaan bagi para sipir penjara juga sangat ketat saat mereka hendak bertugas. Seluruh barang termasuk dompet, tas diperiksa melalui jalur X-ray. Petugas juga tidak diperkenankan memakai telepon selular. Mereka berkomunikasi dengan HT. Kebijakan ini untuk mencegah para napi yang ingin mencoba meminjam telepon genggam sipir untuk mengadakan kontak keluar. Jika sampai ada telepon genggam ketahuan lolos dan menyala, pihak LP memiliki sebuah sistem untuk mengacak sinyal. Prosedur pemeriksaan ini berlaku saat sipir datang dan pulang bekerja. Ada 8 pintu yang harus dilewati petugas untuk mencapai ke blok napi. Seluruh jalur dilengkapi kamera pengintai CCTV di berbagai sudut. Saat ini ada 175 orang pegawai LP, 80 diantaranya sipir penjara bertugas menjaga 1.225 napi. Mereka biasanya mengadakan pergantian personil setiap hari pagi dan sore melalui apel rutin. Sipir dibagi 4 regu. Setiap regu ada 14 orang bertugas di 3 blok LP.
sehingga untuk satu blok dijaga hanya 2 orang. Sisanya di pos penjagaan termasuk menara pengintai. Dalam LP sendiri terbagi menjadi 3 blok. Blok A dekat musola dihuni napi narkoba. Blok B yang menghadap ke lapangan banyak dihuni napi narkoba asal Nigeria. Sementara blok C tempat Gunawan Santoso ditempatkan diketahui sebagai blok untuk kasus khusus dengan pengamanan maksimum. Namun di balik pengamanan super ketat dengan peralatan pengamanan yang juga cukup lengkap di LP Narkotika, ternyata belum mampu juga membendung pelarian seorang Gunawan Santoso. Edi Budiarso dan Putra Iksan melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi penyuapan jaksa pada kasus mantan Dirut Jamsostek Ahmad Junaidi siang tadi digelar Jaksa Pengawas Kejaksaan Agung. Saksi kunci Aan Hadi Gusnanto memperagakan penyerahan uang 550 juta rupiah di kantor Kejari, Jakarta Selatan. Menurut petugas Jaksa Pengawas, proses rekonstruksi tersebut sesuai dengan keterangan Aan selama ini. Aan Hadi Gusnanto, saksi kunci dugaan kasus penyuapan jaksa oleh mantan Dirut Jamsostek Ahmad Junaidi, siang tadi melakukan rekonstruksi di kantor Kejari, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi itu, Aan menunjukkan sejumlah ruangan yang diakuinya sebagai tempat menyerahkan uang pada jaksa Cecep Sunarto, termasuk ruangan Kasipitsus Sila Pulungan. Namun petugas tidak mengizinkan wartawan masuk ke dalam gedung untuk meliput rekonstruksi itu. Jadi tadi ke ruangan mana saja Pak itu Pak? Ya ke ruangan tempat yang sesuai sket itu yang digapai di berita. Sesuai dengan termasuk ruang Kasipitsus itu Pak? Ya? Iya, termasuk Ya ruang termasuk Pak karena sket semua ya. Nah ya, kemudian Pak Sila sendiri bagaimana Pak? Ya? Pak Sila sendiri? Ya kita belum konfrontir, nanti belum konfrontir. Aan mengatakan uang yang diberikan tersebut untuk memperlancar kasus Ahmad Junaidi termasuk untuk biaya booking hakim. Tapi disebutin nggak Pak hakimnya siapa itu? Ya setelah kemudian mereka sebut 2 hari kemudian kan dia telepon saya bahwa hakim ketuanya sudah ada yang bernama Herman Agustandis. Oh itu? Sebagai hakim ketua. Kira nerima nggak Pak itu Pak si Herman juga? Oh saya kurang tahu. Oh gitu. Sepenuhnya saya serahkan mereka semuanya. Itu yang nyebut siapa Pak? Si Cecep apa si Borju Pak? Si nama hakim itu? Cecep Pak. Menurut tim pemeriksa, rekonstruksi yang digelar siang tadi sesuai dengan keterangan yang diberikan Aan sebelumnya. Hingga kini, tim pemeriksa pengawasan Kejagung masih menyelidiki kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan Kepala Seksi Pidana Khusus Sila Pulungan. Rosalia Dewi dan Rustam Harahap melaporkan. Pemirsa, tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga hingga tewas yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan memicu kemarahan warga sekitar. Hampir seluruh toko di Makassar tutup karena pemilik takut menjadi sasaran amuk massa. Rumah Wandi Tandiawan, seorang warga di Jalan Latimojong, Makassar hingga siang tadi masih dikerumunin massa. Di rumah inilah Wandi Tandiawan diduga menganiaya pembantunya hingga tewas. Peristiwa ini terjadi Kamis pekan lalu saat Wandi Tandiawan memukul pembantunya Hasmiati dan Nurbaya tanpa diketahui apa penyebabnya. 2 hari kemudian, Hasmiati meninggal dunia di rumah tersebut. Secara diam-diam kemudian Wandi mengirim jenazah Hasmiati ke kampung halamannya di Kabupaten Sinjai. Peristiwa ini baru tercium polisi sehari kemudian setelah polisi menerima pengaduan dari keluarga korban. Kapolwil Tabes Makassar Kombes Pol RM Kurniawan mengatakan polisi telah menangkap tersangka Wandi Senin malam. Berdasarkan pengamatan polisi, tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan karena tersangka tidak terlihat menyesal dan sering tertawa sendiri. Saat ini Wandi Tandiawan masih ditahan di Mapolwil Tabes Makassar. Peristiwa kriminal ini kemudian berkembang menjadi isu sara dan membuat hampir seluruh toko di Makassar tutup karena takut menjadi sasaran amuk massa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Husein Abdullah melaporkan. Menanggapi ketegangan yang muncul di Makassar, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta warga untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus kriminal tersebut kepada aparat kepolisian setempat. Kapolda, wali kota, semua saya sudah teleponin agar diambil tindakan keras kepada siapa saja yang telah berbuat itu. Sudah. Ya, jangan diambil tindakan sendiri-sendiri. Sudah dilepaskan. Ada 2 sudah dilepaskan. Ya, jangan dengan mahasiswa bertindak melampaui daripada polisi, karena itu kita ingin menegakkan hukum justru dengan cara melanggar hukum. Janganlah gitu kan. Hingga hari ini mantan Presiden Soeharto masih dirawat.
Bagaimana perkembangannya? Ikuti laporan selengkapnya di Seputar Indonesia sesaat lagi. Kondisi mantan Presiden Soeharto hari Selasa mulai membaik, 2 hari setelah menjalani operasi usus besar. Menurut dokter, Soeharto butuh 2 minggu untuk memulihkan kesehatannya. Dua hari pasca operasi pembedahan usus besar, kondisi mantan Presiden Soeharto hari Selasa mulai membaik. Ia masih menjalani perawatan intensif di ruang intensif VVIP Pavilion A Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP Jakarta. Ketua Tim Operasi Kepresidenan Joko Raharjo mengatakan secara keseluruhan operasi berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi usus Soeharto pasca operasi pun mulai normal dan mulai dapat merespon asupan makanan dari infus. Tidak ditemukan lagi pendarahan dan transfusi pun sudah dihentikan karena tingkat HB sudah kembali normal. Meski demikian, Soeharto masih harus menjalani tahap pemulihan sampai 2 minggu ke depan. Sudah mencoba memberikan minuman sedikit-sedikit, ya, terus luka operasinya juga baik. Tetapi karena suatu operasi itu merupakan stres terhadap organ-organ, kita sedikit mengalami ada gangguan fungsi ginjalnya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti setelah kita berikan pengobatan, fungsi ginjal itu bisa kita kejar lagi. Lebih lanjut, Joko Raharjo juga menegaskan melihat kondisi Soeharto yang cepat pulih, maka Soeharto tidak perlu dibawa ke luar negeri. Sementara dari pantauan tim RCTI di RSPP sepanjang pagi hingga petang, tidak banyak kerabat datang menjenguk Soeharto. Selain pengusaha Rahmat Gobel, hanya Menkop UKM Surya Dharma Ali yang tertangkap kamera mengunjungi Soeharto. Ya, proses pendapat nggak, Pak? Saya setuju itu ditutup. Setuju dengan pendapat sejumlah elit politik agar kasus Pak Harto itu ditutup karena pertimbangan kemanusiaan. Beliau kan usianya sudah lanjut, kemudian kondisi kesehatannya memang begitu, bukan dibuat-buat. Soeharto menjalani operasi usus besar Minggu malam lalu. Dokter memotong beberapa sentimeter usus besar Soeharto yang sebelumnya mengalami pendarahan. Dentamira Kusuma dan Diah Kristanti melaporkan. Pernyataan sejumlah pejabat tinggi negara agar proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto dihentikan langsung memicu reaksi keras berbagai pihak. Sebagian menilai pernyataan yang antara lain dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki dan Wakil Presiden Yusuf Kala memberi pesan moral yang negatif terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Sementara Jaksa Agung Abdurrahman Saleh bertekad tetap meneruskan kasus Soeharto. Kalau SP3 pasti tidak. Sebab kalau SP3 itu berarti sama saja menyatakan bahwa tidak terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh kejaksaan. Jadi kita tidak masuk ke situ. Kalau masalah-masalah yang lain itu nanti kita akan lihat setelah pertimbangan dokter terakhir masuk. Jadi pagi ini kita sudah mendapat laporan, tim kita sudah bertemu dengan Kejagung akan menghentikan pemeriksaan kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto. Reaksi keras Jaksa Agung ini tidak lepas dari pernyataan sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala, yang mengharapkan kasus Soeharto dihentikan penyelidikannya karena faktor umur dan kesehatan. Namun Jaksa Agung menegaskan pihaknya tidak akan memberikan SP3 pada kasus tersebut. Kejagung akan terus memproses kasus Soeharto dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Menurut Abdul Rahman Saleh, pemeriksaan kesehatan Soeharto di RSPP hanya untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk kepentingan pemeriksaan kasus. Meski demikian, Jaksa Agung mengakui pihaknya akan memberikan kemudahan ke luar negeri bagi Soeharto bila memang diminta oleh tim dokter. Kelanjutan kasus Soeharto memang telah memicu polemik di tengah masyarakat. Sebagian pihak menegaskan penghentian penyelidikan atau pemberian SP3 untuk kasus tersebut akan menyampaikan pesan moral negatif dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Bang pilih kasih, karena berarti untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut elit kita melihat hukum diskriminatif. Jadi pesan moralnya ke depan tidak akan baik karena berarti pemberantasan korupsi masih tidak menyentuh istana, cendana, senjata, dan pengusahaan. 4 wilayah itu tidak disentuh sampai sekarang dan
Dukungan agar Kejaksaan Agung tetap melakukan pengusutan terhadap kasus mantan Presiden Soeharto juga datang antara lain dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berbicara di Pasuruan Selasa pagi, Gus Dur mengatakan sakit bukan alasan untuk menghentikan pemeriksaan kasus dugaan korupsi mantan penguasa Orde Baru ini. Jika pemeriksaan terhadap Soeharto tidak bisa dilakukan, Gus Dur menyarankan Kejagung memeriksa putra-putri Soeharto yang dinilai mengetahui aset dan kekayaan Soeharto. Orang itu diperiksa, betapa besarnya pun jasanya harus diperiksa. Kalau perlu dia tidak hidup, ya anaknya ya diperiksa, walaupun sudah mati. Masih terkena sanksi. Kenapa kok anaknya, Gus? Ya. Kenapa kok anaknya? Paling tidak ada bendanya tuh. Meski mendukung pemeriksaan atas Soeharto, Gus Dur juga meminta masyarakat tidak melupakan jasa-jasa Soeharto terhadap bangsa Indonesia selama ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. 5 hakim sidang kasus suap Prabowo Sutejo dengan terdakwa Harini Wiyoso diperiksa Komisi Yudisial siang tadi. 3 dari 5 hakim itu walk out dalam sidang tersebut. Mereka adalah Ahmad Lino, Dudu Duswara, serta Imade Hendra Kusuma. Hadir pula Ketua Majelis Hakim Kresna Menon dan hakim anggota lainnya Sutiono. Irawadi Yunus dari Komisi Yudisial mengatakan tujuan pemeriksaan untuk klarifikasi walkout para hakim. Irawadi menegaskan Komisi Yudisial belum menentukan sikap. Meskipun demikian, Irawadi mengisyaratkan adanya beberapa kesalahan. Majelis Hakim menurut Irawadi tidak melakukan musyawarah. Keputusan Ketua Majelis Hakim Kresna Menon yang menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA sebagai dasar untuk menolak permintaan jaksa untuk menghadirkan Ketua MA Bagirmanan sebagai saksi dinilai tidak tepat. Padahal jika mengacu pada KUHAP, Bagirmanan layak dihadirkan sebagai saksi karena namanya terdapat dalam BAP. Majelis Ketua harus memusyawarahkan sebelum mengambil keputusan. Berarti itu, ada pihak yang salah. Jadi Anda tahulah itu prinsip. Yang ketiga, Anda sudah bisa mengkonstatir kayak nanti gimana? Bahwa undang-undang KUHAP lebih tinggi dari SEMA. Kelar. Itu aja. Sanksinya apa, Pak? Anda yang ikut sidang, Anda lebih tahu. Pemirsa, perkembangan aktivitas Gunung Merapi akan kami sampaikan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, sedikitnya 400 rumah penduduk, gedung perkantoran, dan sarana pendidikan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah terendam banjir hingga 1 meter. Banjir terparah melanda 4 kelurahan, yakni Kelurahan Baru, Tuelei, Nalu, dan Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baulan. Banjir juga sempat merusak pagar kantor Camat Baulan serta menggenangi kompleks Koramil Baulan. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin di Toli-Toli akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini sehingga membuat Sungai Lemba meluap. Sebagian besar warga mengaku tidak lagi sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 20 Toli-Toli diliburkan selama 2 hari hingga Rabu besok karena sekolah mereka terendam banjir. Ujian akhir sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli sempat terlambat 30 menit karena sekolah kebanjiran. Tebing Sungai Bebeng di lereng tenggara Gunung Merapi longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sepanjang hari. Akibatnya pipa penyalur air bersih ke 6 dusun di Desa Kaliadem dan Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta, putus. Hujan deras sepanjang hari ini mengguyur Yogyakarta dan kawasan sekitar Gunung Merapi. Hujan ini menyebabkan longsornya tebing Sungai Bebeng yang berada di lereng tenggara Gunung Merapi. Akibatnya, pipa penyalur air bersih ke 6 dusun di Desa Kaliadem dan Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, putus. Warga pun kesulitan air bersih dan terpaksa mengandalkan tampungan air hujan. Sementara itu hasil pantauan tim liputan RCTI 4 km dari puncak Merapi, Gunung Merapi sepanjang hari diselimuti kabut yang terus mengeluarkan asap solfatara yang tebal. Sedang berdasarkan hasil pemantauan visual terakhir oleh BPPTK, morfologi kubah lava Merapi masih mengalami perubahan yang relatif cepat. Namun di objek wisata Kaliadem ini masih terlihat beberapa orang yang beraktivitas seperti biasa. Padahal Kaliadem merupakan jalur lava. Keadaan Gunung Merapi yang sudah mengeluarkan titik api diam juga tidak menyurutkan warga untuk tetap beraktivitas, termasuk melintas di atas jalur lavanya. Di Desa Turgo, hujan deras membuat Gunung Merapi sulit diamati.
Sungai Boyong yang mengaliri wilayah ini dan juga merupakan jalur lava terlihat keruh kecoklatan karena sudah bercampur material gunung. Aktivitas Gunung Merapi sendiri dilaporkan sudah menurun. Hal ini bisa dilihat dari ketinggian asap solvatara yang sudah berkurang 200 meter dari semula dan berkurangnya guguran lava pijar yang masuk ke pelataran Gendol sehingga 150 meter. Sedang gempa vulkanik dangkal hanya terjadi 2 kali, lalu gempa multifase dan guguran material sebanyak 42 kali. Tim Liputan RCTI laporkan. Bagaimana kondisi dini pasien bedah wajah di Bandung? Kami akan melaporkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, pasien bedah wajah Dini Setia Utami dipindahkan ke ruang perawatan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Warga Hegar Manah ini tengah menjalani fisioterapi menunggu operasi tahap kedua yang akan dilaksanakan 2 hingga 3 bulan mendatang. Ditunggui ayahnya Surahmat serta ibunya Lilis Siti Maisaroh, pasien bedah wajah berumur 13 tahun Dini Setia Utami, hari Senin malam menempati ruang perawatan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 10 hari sebelumnya Dini menempati perawatan di ruang ICU. Warga Hegar Manah, Bandung ini masih menggunakan infus setelah menjalani bedah wajah 29 April lalu. 5 dokter spesialis bedah RSHS melakukan perbaikan fungsi organ di wajah Dini, serta mata, mulut, serta lengan yang sebelumnya tidak optimal. Menurut Ketua Tim Dokter Hardi Siswo Sujana, Dini kini menunggu operasi tahap kedua dan tengah menjalani fisioterapi. Mungkin tahap kedua bukan mungkin. Tahap kedua kita akan mengambil tissue expander yang kita tanam, ya, kemudian memindahkan ke untuk menggantikan kulit muka yang kurang baik, ya, yang sikatif yang hebat sekali, hipertrofik sekali, yang hebat sekali. Kemudian sedikit-sedikit memperbaiki kontraktur-kontraktur yang kecil, ya, yang masih ada. Rencananya operasi kedua akan dilakukan tim dokter 2 hingga 3 bulan mendatang. Dalam operasi kedua, tim dokter akan melakukan penghalusan kulit wajah Dini menggunakan teknik perluasan jaringan kulit yang pada operasi tahap pertama lalu ditanamkan di bagian punggung Dini. Dari Bandung, Jawa Barat, koresponden Ilmi Hatta dan Iman Baruna melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.